Nah, selanjutnya kita akan mencari hubungannya antara ruang norm dengan ruang hasil kali dalam. Apakah ada hubungan antara V itu sebagai ruang norm dengan V itu sebagai ruang hasil kali dalam gitu ya. Nah, tapi sebelumnya ada satu konsep yang penting kenapa kita membutuhkan operasi hasil kali dalam, yaitu adalah konsep tegak lurus ya, atau perpendikular atau ortogonal ya. Ortogonal. Nah, yang sering kita pakai itu adalah ini ortogonal gitu ya. Nah, jadi dua buah vektor ya. Jadi misalkan di ruang fungsi lah gitu ya. Jadi fx yaitu dikatakan ortogonal dengan gx ya jika hasil kali dalam antara fx dan gx itu adalah 0 gitu ya. Jadi ini adalah definisi dari ortogonal ya. Kapan dua buah vektor dikatakan ortogonal, yaitu kalau hasil kali dalamnya itu 0. Dan karena H itu udah dibuktikan bahwa dia itu hasil kali dalam, jadi kita biasanya udah nggak nyebut H lagi, pakai kurung yang kita definisikan di awal tadi ya. Tuh, ya. Jadi karena H itu udah hasil kali dalam ya, kita bisa pakai simbol ini gitu ya. Nah, jadi fx tegak lurus dengan gx ya jika dan hanya jika hasil kali dalam antara fx dan gx itu 0 ya. Atau kalau dalam vektor berarti v tegak lurus dengan w. Nah, itu jika dan hanya jika v, w itu hasil kali dalamnya itu 0 ya. Oleh karena itu tegak lurus itu tergantung dari pendefinisian hasil kali dalamnya ya. Jadi kalau pendefinisian hasil kali dalam kita berbeda, jadi tegak lurus di sini tuh tidak selalu 90 derajat loh ya, hati-hati ya. Jadi karena tegak lurus ini tuh didefinisikan berdasarkan hasil kali dalamnya tuh apa ya. Nah, di sini ada satu teorema ya. Jadi misalkan V1, V2 sampai Vn itu adalah vektor-vektor yang saling ortogonal ya. Nah, karena kita sudah mendefinisikan ortogonal di sini, berarti dengan kata lain mereka itu tuh si V1 sampai V2 sampai Vn tuh hidup di sebuah ruang vektor yang sudah punya hasil kali dalam gitu ya. Jadi ruang vektor besarnya itu capital V-nya itu adalah sebuah ruang hasil kali dalam dengan suatu hasil kali dalam tertentu ya. Tapi kita nggak perlu tahu operasi hasil kali dalam itu operasinya kayak gimana, kita nggak perlu tahu. Yang penting kita tahu bahwa dia tuh punya sebuah hasil kali dalam aja gitu. Nah, maka V1, V2 sampai N jika dia itu saling ortogonal, maka dia itu bebas linier ya. Nah, kita akan buktikan sekarang ya. Nah, untuk membuktikan dia bebas linier gimana ya? Pandang biasa ya. Pandang 0 sama dengan ya. 0 di sini 0 vektor ya. Alpha 1 V1, alpha 2 V2 dan seterusnya sampai alpha n Vn. Nah, sekarang kita akan melakukan hasil kali dalam antara ini. VI dengan 0 ya. Jadi V1 dulu lah. Kita akan lakukan hasil kali dalam antara V1 dengan 0. Nah ini bisa dibuktikan nih. Ini tuh hasilnya tuh sebenarnya tuh 0. Tapi 0 di sini adalah 0 miliknya si skalar ya. Kalau ini kan 0 di sini kan miliknya si ruang vektor tersebut ya. Jadi ini belum saya buktikan ya, tapi silakan buktikan sendiri nih bahwa vektor apapun jika kita lakukan hasil kali dalam dengan vektor 0, hasilnya itu adalah 0 skalar ya. Jadi ini buktikan sendiri nih. Nah, tapi kita akan pakai ini ya gitu ya. Jadi V, nah 0-nya itu adalah V1 ya, sorry. V1, 0-nya itu kita akan ganti dengan ini semua nih. Nah, ini akan menjadi apa nih? Ini dengan ini dulu kan ya, berarti V1, alpha V1. Kemudian V1, alpha V2 gitu ya. Dan seterusnya ya. V1, alpha n Vn. Nah, ini bisa kita keluar ya. Jadi V1, V1 ini alpha 2-nya juga bisa keluar. Dan seterusnya sampai alpha n-nya juga bisa keluar ya. Nah, di sini kita akan pakai sifat ortogonality-nya gitu ya. Dan mereka tuh saling ortogonal gitu ya. Jadi V1 sama V2 itu saling ortogonal. V2 sama V3 itu saling ortogonal. Pokoknya semua itu saling ortogonal. Oleh karena itu ini tuh bakal 0, ini tuh bakal 0. Yang nggak 0 tuh, satu-satunya nggak 0 tuh cuman yang ini.
Nah, ini selalu 0 ya. Nah, dan karena dia itu vektor-vektor yang bebas linear, maka V itu bukanlah vektor 0 ya. Jadi V itu bukan vektor 0, oleh karena itu ini kan dua buah perkalian ya, A dikali B gitu, dan si B ini, nah B itu nggak mungkin 0, berarti yang harus 0 itu adalah si A ya. Jadi si alfa 1 yang harus 0. Gitu. Jadi terbukti alfa 1 harus 0. Nah, kita bisa lakukan ini untuk setiap I ya, jadi ini saya ganti dengan I nih. Ya, ini I gitu ya. I. Nah, yang hidup tuh pasti yang ini ya, yang I. Karena VI dengan V yang lain tuh pasti 0 semua, yang nggak 0 tuh adalah VI, VI gitu. Nah, ini untuk setiap I. Nah, oleh karena itu terbukti bahwa karena alfa itu selalu 0 untuk setiap I, maka terbukti bahwa V1 sampai Vn itu adalah bebas, vektor-vektor yang bebas linear. Ya, semoga cukup jelas ya pembuktian ini. Tapi di sini ada satu pembuktian yang belum dibuktikan, ada suatu tahap yang belum dibuktikan, silakan dicoba sendiri nih. Ya. Jadi sebenarnya atau saya jadi buktikan V, 0 sama dengan 0 ya. Untuk setiap V apapun ya. Ya, sekian, kita akan lanjutkan ke teorema berikutnya. Kita akan masuk ke konsep berikutnya, yaitu adalah konsep ini ya, proyeksi ortogonal. Nah, tapi untuk mendefinisikan proyeksi, kita akan meminjam istilah atau formula yang kita pernah dapat dulu di R2 ya. Jadi ketika kita waktu belajar tentang R2 atau kita belajar tentang vektor, mungkin di kalkulus atau di fisika, kita akan meminjam konsep tersebut gitu ya. Jadi di sini saya akan mendefinisikan dua buah vektor ya. Jadi vektor V dan vektor U gitu. Dan di sini saya akan memproyeksikan U ke V secara ortogonal ya. Jadi saya akan proyeksikan gini. Secara ortogonal. Dan hasilnya itu adalah ini. Yang warna merah ini nih. Nah, ini adalah, yang warna merah itu adalah vektor proyeksi U ke V ya. Jadi simbolnya itu seperti itu ya. Vektor proyeksi U ke V ya. Nah, kita akan mencari vektor ini tuh vektor apa gitu. Nah, dalam U dan V ya. Gitu ya. Nah, saya akan memanfaatkan sudut ya. Jadi mungkin Anda ingat bahwa U dot V itu adalah panjang dari si U dikali panjang dari si V ya, dikalikan cos theta ya. Nah, cos theta-nya itu apa? Cos theta itu kan samping bagi miring ya. Sampingnya itu adalah ini nih, ya, yang warna merah ini, panjang dari yang warna merah. Misalkan panjang yang dari warna merah itu adalah X misalkan ya, atau A lah gitu. Jadi kita cuma ngomongin panjangnya, berarti A per panjang dari si U ya. Panjang dari si U itu ini. Maka ini bisa kita coret ya. Berarti kita punya A dikalikan V. Atau dengan kata lain, A itu adalah, jadi panjang vektor yang warna merah itu adalah ini ya. U dikalikan V per panjang dari V. Nah, sekarang kita bisa mendefinisikan proyeksi U pada V itu apa? Proyeksi U pada V itu adalah panjangnya dikali vektor satuannya ya. Vektor satuan tuh biasa simbolnya kan seperti ini jika Anda ingat. Nah, jadi A itu adalah panjang dari vektor yang merah dikali vektor satuannya. Ya, karena kan vektor kan ada arah, ada panjang. Nah, arahnya itu kita ngambil dari arah si V, sementara panjangnya itu kita ngambil dari ini, formula ini nih. Jadi si V top itu adalah ini ya. V top itu adalah vektor satuan dari si V itu adalah V dibagi panjangnya ya. Maka ini menjadi apa nih? U dot V dibagi V kuadrat dikalikan V. Nah, ini adalah formula untuk mencari proyeksi U pada V. Nah, mungkin Anda pernah dapat formula ini. Nah, tapi kita akan perumum nih. Karena kan U dot V itu adalah sebuah hasil kali dalam, jadi kita akan definisikan itu sebagai sebuah hasil kali dalam ya, dalam definisi berikut ini. Nah, sekarang kita definisikan nih, definisinya secara formal. Misalkan V itu adalah sebuah ruang hasil kali dalam, ini saya singkat ya. Jadi, oleh karena itu dia sudah dilengkapi dengan sebuah hasil kali dalam. Ya. Dan misalkan V itu adalah sebuah vektor di vektor sembarang, kita akan mendefinisikan pemetaan proyeksi ortogonal ke V, yaitu adalah ini nih, yang saya kotakin.
yaitu adalah ini ya, hasil kali dalam antara si U, V dibagi dengan hasil kali dalam antara V, V dikali V ya. Nah, ini definisi ini tuh terinspirasi dari slide sebelum ini ya, slide sebelumnya. Jadi hasil kali dalam antara U, V dibagi dengan V, V dikali vektor V ya. Nah, sekarang sebenarnya di sini saya belum berhak ya untuk ngomong bahwa dia itu adalah proyeksi ortogonal ya. Gitu ya. Nah, karena ini tuh baru proyeksinya ya. Jadi maksudnya ini kan U nih gitu. Terus ini V gitu. Kita tuh baru memproyeksikan U ke V gitu. Jadi karena kita nggak tahu dia tuh bisa, mungkin aja proyeksinya seperti ini gitu. Nah, jadi belum tentu dia tuh proyeksi ortogonal gitu. Bisa aja lebih panjang gitu misalkan. Yang udah pasti itu bahwa si vektor proyeksi ini tuh sudah searah dengan si V ya. Karena dia kan ini kan skalar nih. Jadi vektor proyeksi ini tuh udah kelipatan dari si V. Berarti kan sebenarnya vektor proyeksi ini tuh sudah searah dengan si V gitu. Tapi masalah dia tegak lurus atau enggak tuh kita belum tahu ya. Dan akan kita buktikan di teorema setelah ini. Nah, jadi dalam teorema ini tuh membuktikan bahwa vektor proyeksi yang didefinisikan tadi di definisi sebelumnya itu adalah proyeksi ortogonal ya. Jadi saya akan gambar biar lebih kelihatan. Ini U nih, ini V. Nah, kita akan definisikan vektor proyeksinya tuh ini nih. Nah, saya pakai warna merah lagi seperti tadi. Nah, ini adalah proyeksi U pada V ya. Nah, sekarang saya definisikan vektor ini. Pakai warna kuning, kelihatan nggak ya? Nah, pakai warna kuning, ini adalah U dikurangin proyeksi U pada V ya. Nah, akan kita buktikan bahwa V ya, dengan ini, vektor ini tuh adalah saling tegak lurus ya, atau saling ortogonal gitu. Nah, jika kita bisa membuktikan V dengan ini adalah saling tegak lurus, maka terbukti bahwa si vektor yang warna merah itu adalah vektor proyeksi ortogonal gitu, karena dia tegak lurus. Gitu, ya. Ya. Jadi semoga cukup jelas ya. Jadi ide dasar dari lema itu seperti itu gitu ya. Jadi bagaimana kita membuktikan bahwa dua buah vektor saling ortogonal? Ya kita lakukan hasil kali dalam antara keduanya aja cukup ya. Jadi V, U dikurangin proyeksi U pada V ya. Nah, ini hasilnya itu adalah apa? Nah, U dikurangin. Nah, ini kan kita udah tahu formulanya, yaitu U, V dibagi V, V dikalikan V ya. Nah, ini saya akan lakukan itu sifat-sifat ada hasil kali dalam. Ini dikurangin apa? Ini kan sebenarnya sekedar skalar doang, jadi bisa keluar ya. Per V, V. Nah, dikali V, V. Kecoret ya. Dan ini adalah 0 ya. Jadi terbukti bahwa V dengan proyeksi ini tuh adalah saling ortogonal. Nah, semoga jelas pembuktiannya. Kita sekarang akan masuk ke hubungan antara ruang norm dengan ruang hasil kali dalam.